Makanan bukan hanya sumber energi, melainkan juga cerminan kepedulian kami terhadap kesehatan dan juga masa depan. Inilah topik pembahasan kami pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Putri Syafi'i. Saya Menda Naira Marfah. Saya Alimatul Latifah Suwito. Saya Askia Naila Rahma. Saya Anggreni Daring Tias. Saya Anda Rafil Alma. Saya Naila Rizka Akmalia. Bapak Ibu dosen yang terhormat, izinkan kami mempresentasikan video proyek kolaborasi kami yang berjudul QTIS, analisis zat gizi dan uji daya terima cookies tepung labu dengan penambahan tepung biji labu Sebagai camilan tinggi protein bagi mahasiswa penghuni Asrama Putri Universitas Airlangga. Latar belakang dari proyek yang kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa sering mengalami pola makan tidak teratur dengan frekuensi makan rendah dan kecenderungan konsumsi makanan instan, menyebabkan kekurangan protein dan risiko masalah gizi seperti anemia, menurut Adliani et al. 2022, Mulyati et al. 2019. Begitu juga yang terjadi dengan mahasiswa penghuni Asrama Putri Universitas Airlangga. Lalu yang kedua, labu kuning merupakan hasil pertanian yang melimpah di Indonesia. Menurut Patricia 2019, USDA 2019, Hatta dan Sendalaik 2020, labu kuning kaya karotenoid, vitamin, dan mineral. Sedangkan bijinya tinggi protein dengan kandungan 30,23 gram per 100 gram dan zinc dengan kandungan 7,81 mg per 100 gram. Tetapi keduanya masih kurang dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang ketiga, menurut Hussein et al. 2022, kue kering seperti cookies merupakan salah satu produk roti yang paling banyak diminati karena memiliki kadar air yang rendah dan masa simpan yang panjang. Dan yang terakhir, penelitian ini mendukung SDG nomor 3 dengan menyediakan akses makanan bergizi untuk meningkatkan kesehatan mahasiswa. Cookies labu kuning dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi mahasiswa sekaligus mempromosikan konsumsi pangan lokal. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan tepung biji labu pada cookies tepung labu terhadap kandungan zat gizi dan daya terima cookies. Yang kedua, bagaimana formulasi terbaik dalam pembuatan cookies berbahan dasar tepung labu dengan tambahan tepung biji labu sebagai camilan tinggi protein bagi mahasiswa penghuni Asrama Putri Universitas Airlangga. Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan kuantitatif eksperimental dengan desain rancangan acak lengkap. Variasi proporsi tepung biji labu 0%, 50%, dan 70% digunakan untuk menguji daya terima, warna, tekstur, aroma, dan rasa, serta kandungan gizi, air, protein, karbohidrat, dan lemak dari cookies. Uji daya terima melibatkan 60 panelis mahasiswa Asrama Putri Universitas Airlangga. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Asrama Putri Universitas Airlangga dari 1 Oktober hingga 14 Desember 2024. Pengujian gizi dilakukan di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya. Adapun variabel penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama ada variabel bebas yang terdiri dari komposisi tepung labu kuning dan juga biji labu, yaitu F0 100 banding 0, F1 50 banding 50, F2 30 banding 70. Yang kedua variabel terikat terdiri dari kandungan gizi seperti air, protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu yang ketiga variabel kontrol terdiri dari bahan lainnya seperti margarin, gula merah, kuning telur, ekstrak vanila, garam, dan baking powder. Untuk teknik pengumpulan data yaitu yang pertama pengamatan untuk mengetahui preferensi konsumen dan uji daya terima cookies. Yang kedua kuesioner yaitu untuk mengetahui kebiasaan makan, minat pada cemilan, sehat, dan penerimaan terhadap produk. Yang ketiga dokumentasi untuk mengumpulkan studi, kearsipan, pencatatan visual seperti gambar dan video. Yang keempat simak dokumen yaitu untuk menganalisis literatur dan jurnal terkait manfaat kesehatan labu dan pengembangan camilan sehat. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, pertama ada oven, mixer, mangkok besar, saringan tepung, spatula, loyang, kertas roti, sendok takar, rolling pin, dan cetakan cookies. Bahan-bahannya sendiri pertama ada tepung labu kuning, tepung biji labu, margarin, gula merah, kuning telur, baking powder, vanili, dan garam. Berikut adalah tabel pengumpulan data. Analisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan referensi lainnya dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang relevan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi yang memberikan pemahaman mendalam mengenai temuan penelitian. Pembuatan simpulan. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Tahap ini menghasilkan pemecahan masalah atau solusi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah susunan organisasi tim pelaksana beserta pembagian tugasnya. Berikut adalah komposisi dalam pembuatan cookies dengan 3 formulasi serta perbandingan tepung labu dan tepung biji labu yang berbeda, yaitu F0 dengan perbandingan 100 banding 0%, F1 50 banding 50%, dan F2 30 banding 70%. Berikut adalah hasil uji gizi ketiga formulasi cookies tersebut. Secara keseluruhan, formulasi F2 menunjukkan keseimbangan terbaik antara kadar protein dan lemak, sehingga nilai gizinya paling optimal.
Hal ini menjadikan cookies F2 sebagai pilihan terbaik untuk menghasilkan cookies tinggi protein dengan kadar lemak yang seimbang, serta kadar air yang cukup untuk mempertahankan tekstur dan kelembapan. Selanjutnya, berdasarkan uji daya terima cookies kepada 60 panelis tidak terlatih yang direkrut dari mahasiswa penghuni SMA Putri Universitas Airlangga dengan kriteria sehat atau tidak sedang sakit maupun flu, tidak buta warna, tidak sedang lapar, dan bersedia berpartisipasi, formulasi F2 menunjukkan keunggulan pada semua parameter, yaitu warna, tekstur, aroma, dan rasa, sehingga menjadikan cookies F2 sebagai formulasi terbaik dari segi kualitas organoleptik maupun potensi pengembangan produk. Berdasarkan angka kecukupan gizi 2019, kebutuhan energi harian untuk remaja laki-laki berkisar antara 2000 hingga 2650 kilokalori. Sementara untuk remaja perempuan berada di rentang 1900 hingga 2100 kilokalori. Untuk remaja perempuan, kebutuhan energi dari camilan adalah 10% dari angka kecukupan gizi atau AKG. Berdasarkan rentang angka kecukupan gizi, 10%-nya adalah 190 sampai 210 kilokalori per hari. Jika satu cookies F2 mengandung 35 kilokalori, maka jumlah cookies yang dapat dikonsumsi adalah sebagai berikut. Jadi, 5-6 keping cookies F2 per hari aman dikonsumsi sebagai camilan untuk makanan selingan sebagai pemenuhan kebutuhan energi. Adapun hambatan yang kami temui antara lain, yang pertama sulitnya menyelaraskan jadwal antara anggota tim sehingga proyek terhambat. Yang kedua, anggota tim merasa tidak cukup kompeten dalam aspek tertentu dari pengerjaan proyek tersebut. Dari hambatan tersebut, kami dapat memetik kesan positif, yakni yang pertama, meningkatkan kemampuan kerjasama serta berbangga atas pencapaian bersama. Selain itu, ada juga nilai positif yang kami dapatkan, di antaranya adalah komunikasi yang efektif, tanggung jawab, serta kerjasama tim atau teamwork. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.